Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk pertama-tama kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari Selasa kemarin ya. IHSG pada Selasa kemarin ditutup minus kembali ya, minus 1,3 ya. Dimana pada closing ditutup di 3937 yang artinya IHSG ditutup berada di atas low sebelumnya ya, di 3918 walaupun titik low hari Selasa kemarin sempat menembus ya di 3911 namun kalau ada closing berhasil bertahan ya. Nah, terlihat IHSG bulan Maret masih melanjutkan tekanan jual masih terus menekan IHSG ya. Walaupun Jumat minggu lalu sempat membentuk candle reversal namun pada Senin dan Selasa IHSG tetap turun ya. Namun bila kita perhatikan ya di indikator MACD terlihat sudah tekanan jual sudah menurun ya. Kita lihat tekanan jual 3 hari ini sudah menurun daripada tekanan jual yang ada pada 2 minggu sebelumnya ya. Itu sisi positifnya ya. Dan juga bila kita melihat Dow Jones pada hari kemarin ya, pada Rabu pagi tadi ditutup naik ya. Nah, naik 11,4 ya. Jadi kembali ditutup di atas level 20.000 kembali ya. Jadi itu tanda bagus ya. Berarti ada potensi ya bila hari ini ya. Bila nanti ya besok pagi Dow Jones tidak kumat lagi di mana pergerakannya sangat volatile di mana sehari naik 10%, nah besoknya juga minus sampai 10% lagi. Nah, apabila besok pagi Dow Jones tidak ditutup minus besar hampir 10% lagi, berarti ada chance ya IHSG juga akan mengikuti pattern yang terjadi di Dow Jones. Nah, di mana Dow Jones sendiri terlihat ada pattern falling wedge ya, kita lihat ya. Nah, ini falling wedge di mana pergerakannya turun namun semakin lama pergerakan turunnya semakin kecil ya. Nah, dan hari candle terakhirnya ya yang tadi pagi itu sudah keluar dari downtrend ya, downtrend channel bagian atasnya ya. Dan close juga di atas sudah di atas candle spinning top ini ya. Nah, ini tanda-tanda bagus berarti bisa jadi IHSG juga akan mengikuti langkah dari Dow Jones ya, di mana nanti ya ini ada tanda Jumat kemarin ya candle hammer ini ya dengan high di 4.238 ada besar kemungkinan ya IHSG besok ya. Nah, dengan syarat malam ini Dow Jones ataupun dengan penutupan Dow Jones besok pagi yang tidak walaupun koreksi ini malam ini Dow Futures menandakan masih volatile namun minusnya masih wajar ya karena naik besok kemarinnya tadi pagi minusnya plusnya 11 jadi naik turun plus jadi Dow Futures pada hari ini sepanjang hari ini dia minus dan plus sekitar 1% jadi namun itu masih wajar ya. Jadi apabila pada normalnya Dow Jones itu bergerak paling minusnya minus 1, nah anggapannya berarti kan plusnya sekarang sering sekali dia plusnya plus 10. Berarti kalau hari ini dia minus plus 1% itu seperti kalau waktu Dow Jones normal berarti seperti minus atau plus 0,1 berarti masih pergerakannya walaupun seperti minus 1 plus 1 itu masih wajar ya. Jadi
Bila besok dengan syarat Dow Jones tidak minus di atas 3-5%, berarti ada kemungkinan charge-nya IHSG bakal mengikuti candle dari Dow Jones, di mana pada potensi besar IHSG akan menembus dari 4.238 ini ya. Dan keluar dari falling wedge yang pola yang terjadi di bulan Maret ini. Ini sama ya, polanya di IHSG juga terjadi konsolidasi falling wedge ya, di mana pergerakannya makin lama semakin menyempit ya. Ya. Nah, besok akan menembus 4238 dan kemudian untuk sampai dengan akhir bulan ya, untuk bulan Maret ini menutup akhir bulan, ada potensi besar sekali bahwa IHSG akan mulai rebound ya, karena koreksi yang terjadi di yang IHSG yang terus-menerus ini harusnya menghasilkan rebound yang cukup strong ya. Nah, potensinya yaitu biasanya kalau downtrend biasanya rebound mengarah ke EMA 20-nya ya. Jadi kita nanti tidak tahu ya, akan mengarah sampai EMA 20 atau hampir mendekati EMA 20 ya. Di range-nya kisarannya nanti pada akhir bulan kisaran IHSG akan mencapai dari 4.600 sampai 4.900-an ini ya. Nah, kita harapkan bisa rebound ya. Jadi karena tidak mungkin bahwa suatu penurunan akan terus-menerus terjadi ya. Nah, ini kelihatannya sudah waktu yang tepat untuk IHSG akhirnya rebound ya. Nah, seperti judulnya itu, di mana biasanya sebelum indeks IHSG benar rebound, biasanya ada beberapa ya, atau satu sektor ya yang mengawali dari rebound dari IHSG ya. Nah, ini bila kita perhatikan rebound IHSG bisa kita tandai dengan bangkitnya sektor pertambangan ya, di mana dimotori dengan dari subsektornya yaitu saham batubara yang mengawali kenaikan ya. Nah, seiring dengan pulihnya atau mulai bergeraknya roda perekonomian di Cina ya. Oke, berikutnya kita akan membahas bagaimana saham-sahamnya ya. Terutama kita akan membahas lebih banyak dari sektor mining atau tambang ya. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan sahamnya, ini akan saya coba menawarkan untuk program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Nanti di dalamnya rekan-rekan akan tergabung dalam membership ya, untuk masuk dalam grup Telegram khusus ya, di mana di dalamnya akan mendapatkan rekomendasi saham ya, baik sebelum market buka atau nanti ketika berjalannya market akan diberikan beberapa rekomendasi saham ya, yang potensi untuk naik ya. Dan juga di sana rekan-rekan dapat berdiskusi dan juga berkonsultasi tentang saham-saham yang diincar maupun saham-saham yang sudah dimiliki ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh dari rekomendasi yang pernah diberikan. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 083896021213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama ya. Kita akan coba membahas gerbong pertama dari awal dari proses rebound dari IHSG ya, yaitu sektor mining tambang dengan subsektornya yaitu batubara. Leader dari kenaikan dari batubara ini dimotori oleh saham Adaro, salah satunya saham Adaro ya. Ini kita ketahui ya, ada saham Adaro ini sudah mengalami koreksi cukup tajam ya dari
harga awal tahun, awal Januari sampai Maret sekitar koreksi sudah hampir sekitar 60% ya. Dan koreksinya tertahan di level 600-an ya, di lebih tepatnya 645 ya. Dan sudah rally 3 hari terakhir ini ya, dari Jumat, Senin, dan Selasa, sampai dia menyentuh high. Nah, ini di high-nya di 900, dan tampaknya closing-nya tertahan ya, close di 850 dan tertahan di ada resisten ya. Resisten pertamanya ada di 860 ya. Nah, besok akan coba terus melanjutkan kenaikannya ya, untuk menuju ke moving average 20-nya ya. Nah, kita lihat juga rebound dari Adaro ini diikuti dengan akumulasi beli yang bagus dan juga volume yang besar ya, menandakan akumulasi beli yang terjadi di Adaro cukup bagus ya. Ini boleh kita lihat dari indikator MACD-nya. Nah, penurunan sudah berakhir dan digantikan dengan proses akumulasi beli, dan terlihat apabila besok ya ini bisa close di atas 900-an, kelihatan Adaro ini akan golden cross ya. Dan berikutnya menuju ke angka psikologis 1000 ya ini. Kisarannya 900 sampai 1000 ya ini Adaro ya. Nah, saham berikutnya melihat PTBA atau Bukit Asam ya. Ini juga mengalami rebound yang cukup bagus ya. Sempat koreksi tajam ya dari level harga 2500, dia turun dalam, sempat menyentuh 1385 sebagai titik low-nya ya. Nah, dan rebound cukup tajam ya. Ini rebound pertamanya cukup signifikan ya, naik hampir sekitar 20% ya. Namun reboundnya ini terlihat tertahan di angka 1800-an ya, 1810, dan 3 hari terakhir ini terlihat PTBA masih belum berhasil menembus 1800 ya. Nah, apabila sampai akhir bulan ini IHSG mampu rebound, terlihat PTBA ini akan melanjutkan penguatannya ya, menembus 1810 ini ya. Untuk berikutnya menuju ke level harga resisten di atasnya ya, ada di 2110 dan di 2170 ya. Nah, bila kita lihat nih volume yang terjadi di PTBA 3 hari terakhir, volume sangat besar ya. Nah, kita indikator MACD-nya 3 hari terakhir juga mulai tampak ada akumulasi beli ya, namun harga masih tertahan di resist di 1810 ya. Oke, berikutnya dari sektor tambang, kita akan coba melihat Vale Indonesia atau INCO ya. Nah, INCO ini bila kita lihat cermati pattern terjadi mengikuti indeks IHSG bahwa terjadi pergerakan falling wedge ya. Nah, dan kemarin INCO berhasil menembus keluar dari downtrend channel-nya bagian atas ya, dan ditutup di atas resist terdekatnya yaitu di 1500. Jadi penutupan hari Selasa kemarin mengkonfirmasi pembalikan arah dari INCO ya. Nah, INCO kita lihat volume ketika terjadi rebound, volume besar ya, ini masuk volume akumulasi belinya masuk lagi ya. Nah, hingga kita lihat dari indikator MACD-nya 3 hari terakhir mulai menguat ya. Nah, terjadi akumulasi beli, kita harapkan untuk INCO bisa bertahan di atas 1600 ya. Jadi ya besok menguat kembali dan berhasil menembus dan bertahan di atas 1500, ada potensi besar INCO untuk lanjut menguat ke resisten berikutnya yang ada di
1965 dan kita lihat di sini juga ada gap ya. Dan juga atasnya lagi ada moving average 20 yang akan menjadi target rebound-nya ya. Oke, nah saham berikutnya kita akan coba melihat dari sektor tambang juga ya. Ini dari subsektor minyak bumi ya. Ini ada Medco Energi Internasional atau nah, Medco terlihat pergerakannya chart pattern penurunan juga terlihat membentuk falling wedge juga ya, dengan penurunan yang semakin lama pergerakannya makin kecil ya, makin sempit. Nah ini biasanya disebut falling wedge. Dan hari Selasa kemarin bergerak positif ya. Nah bila kita lihat ini 2 hari terakhir di Jumat dan Seninnya terlihat sudah muncul akumulasi beli ya. Nah ini dari indikator masih dia mulai positif ya, dan hari Selasa kemarin mengkonfirmasi reboundnya dari Medco ya, dan Medco kemarin dari Selasa kemarin juga berhasil menutup gap yang ada di 372 ya. Nah untuk resisten berikutnya yang akan hendak dicapai Medco ya, ini akan ada di level di 486 ya. Nah, karena penurunan yang begitu tajam ya, biasanya akan menghasilkan rebound yang juga tinggi ya. Ya. Oke ya. Saham berikutnya kita akan coba bahas yaitu ada di sektor komoditas lainnya ya, selain batu bara, minyak bumi, dan metal-metal seperti nikel dan timah, kita akan coba bahas yaitu dari komoditas CPO ya. Ini ada London, Sumatera, Indonesia atau LSIP ya. Nah, saham LSIP sama pergerakannya ya. Penurunannya juga cukup tajam ya, dari level 1000-an mencapai ke level 500 ya, turun hampir 50% ya. Nah, kira-kira 3 hari terakhir ya, dari Jumat kemarin sudah ada tanda-tanda bahwa LSIP ini mulai membentuk pembalikan arah ya. Dan hari Selasa mengkonfirmasi dari reboundnya LSIP ya, dengan berhasil ditutup di atas 590. Jadi tepat-tepatnya to close di 610 ya. Nah, kita lihat ini ada 2 gap yang ada di LSIP ya. Di 660 dan juga di 760. Nah, ini juga ada resisten terdekatnya lagi selain 590, dan di atasnya ada resisten lagi di 705 ya. Dan untuk mencapai untuk target finalnya biasanya untuk rebound saham-saham yang trennya downtrend yaitu di moving average 20-an ya. Moving average 20 yang ada di kisaran 780 sampai 800 ya. Nah, kita lihat volume yang terjadi. Ya, ini cukup besar ya. 3 hari terakhir ini mulai cukup besar dengan indikator MACD yang mulai menguat ya. Cukup bagus ya ini untuk LSIP ya. Apabila besok IHSG mampu rebound ya, menguat mengikuti penguatan dari tujuan, ada besar kemungkinan LSIP akan melanjutkan kenaikannya menuju ke resist berikutnya ya, di 705 dan juga menutup dari gap 660. Oke, saham berikutnya kita akan melihat dari sektor konsumer nih ada HMSP ya. Nah, ini HMSP ini juga mulai ada tanda-tanda dia udah mulai menguat ya. Di hari Jumat kemarin HMSP sudah rebound ya, cukup strong ya. Dari titik low 1085 dan berhasil dengan mencapai high 360 dan itu di 1345. Nah, setelah Senin kemarin air bawah lagi. Nah, Selasa kemarin terlihat penurunan mulai tertahan lagi ya.
dan berhasil ditutup naik tipis ya di 1290 dengan volume perdagangan yang cukup tinggi. Jadi terjadi lagi akumulasi beli lanjutan ya di HMSP. Jadi ada besar kemungkinan ya HMSP ini akan melanjutkan penguatannya setelah 2 hari ini berkonsolidasi ya. Nah, ini kita lihat dengan volume perdagangan yang tinggi. Ini dari indikator MACD-nya juga mulai positif, jadi menandakan mengkonfirmasi adanya akumulasi beli yang terjadi di HMSP ya. Nanti akan mengkonfirmasi dari reboundnya HMSP ini ya, mulai rebound, konfirmasi reboundnya bila besok ini ya HMSP tutup di atas bisa naik ya, menembus 360 dan ditutup di atas 360 dengan area resisten berikutnya yang ada di 1550 dan juga 1640 ya. Yang juga akan mencoba downtrend channelnya juga ya, ini HMSP ya. Ini ada downtrend channel di area sini, di area resisten ini ya. Oke, saham terakhir yang kita bahas ini ada saham Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ya, TLKM ya. Nah, kita lihat ini Telkom ini biasanya mencerminkan lebih mirip dengan indeks IHSG karena market kapitalisasi dari Telkom yang besar ya. Nah, bila candle-nya pun hampir mirip dengan candle IHSG ya. Dan juga MACD-nya pun sangat mirip ya. Mana di TLKM juga, di Telkom ini hari Selasa kemarin juga penurunannya tidak membuat close-nya tidak di bawah low-nya ya di 2450 ya. Karena ini kita lihat Telkom puncak dari penurunannya ya, bottom-nya yaitu ketika dia menguji support di 2480 dengan sempat low-nya 2450 ya. Nah, jadi untuk support berikut di atasnya ini ada 2620 dan Selasa kemarin pun penurunannya juga berhenti tepat di 2620 ya, seperti harga 3 hari lalu ya. Jadi lihat ya juga volume yang di TLKM ini juga besar, Telkom juga besar ya. Jadi mulai terjadi akumulasi beli ya. Nah, ini kita lihat dari MACD-nya pun sudah menandakan meredahnya tekanan jual yang ada di Telkom ya. Nah, ini potensi dari Telkom dia akan menguat ya untuk menuju resisten pertamanya ya di 2990 ya. Untuk berikutnya dia akan menguji moving average 20-nya ya, ada di kisaran 3250. Nah, ini kita lihat ya, semakin harga turun, volumenya makin naik ya. Nah, di mana untuk di akhir penurunan biasanya kalau udah volumenya besar-besar itu biasanya disebut dengan selling climax ya. Ini udah mulai ya. Jadi kita harapkan sampai akhir bulan Maret ini IHSG mampu rebound ya. Jadi mengakhiri dari downtrend yang cukup tajam ya dari kisaran minggu pertama ya, dari Kamis 7 minggu pertama sampai dengan minggu ketiga ini ya. Sampai dengan kemarin ya, tanggal 24 Maret ini koreksinya cukup dalam, nah sehingga diharapkan dalam seminggu terakhir ya, menjelang akhir bulan ya, IHSG dapat rebound ya, sekaligus dari window dressing dari bulan Maret ini ya. Nah, dan jangan lupa untuk menjelang berikutnya itu bulan-bulan April akan ada beberapa saham yang akan membagikan dividen ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini ya, pembahasan sahamnya cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual.